Di dalam Al-Quran berisi tentang tauhid, ibadah, dan muamalah. Sebagian ayatnya menceritakan kisah umat-umat terdahulu, menjelaskan tentang perkara yang halal dan haram, dan Al-Quran berisi tafsir dan inzar, yaitu memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi kabar buruk bagi orang-orang yang tidak beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslimah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini dengan saya Siti Samartul Fadilah, yang insya Allah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema tentang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama like, komen, dan subscribe channel ini, yaitu Belik 29 TV. Sahabat muslimah rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan 1.027.000 huruf yang ada di dalamnya. Di dalam Al-Quran berisi tentang tauhid, ibadah, dan muamalah. Sebagian ayatnya menceritakan kisah umat-umat terdahulu, menjelaskan tentang perkara yang halal dan haram, dan Al-Quran berisi tafsir dan inzar, yaitu memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi kabar buruk bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minin. Al-ayah. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini ialah petunjuk kepada jalan yang lurus dan merupakan pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin yang seperti apa sih sahabat muslimah? Nah, orang mukmin yang disebutkan dalam Al-Quran di dalam ayat ini yaitu orang mukmin yang mengerjakan amal soleh dan bagi mereka ada pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sahabat muslimah, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita karena Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna ajarannya dan berlaku sepanjang masa bagi seluruh umat manusia. Al-Quran menuntun kita kepada jalan yang lurus dan merupakan syafaat bagi orang yang membacanya. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, apalagi hanya untuk pajangan, bahkan hanya untuk sekedar mas kawin pernikahan. Betul? Betul apa betul? Nah, melainkan Al-Quran adalah salah satu peninggalan baginda Rasul yang bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dipahami isi dan kandungannya, kemudian mengamalkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena jika kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita akan tersesat. Sebagaimana Nabi telah bersabda di dalam hadisnya, "Inni tarikun fikum ma in tamasaktum bih lan tadil ba'da abadan kitaballahi wa sunnati." Yang artinya, sesungguhnya aku telah menitipkan 2 pusaka kepada umatku yang apabila mereka berpegang teguh kepada keduanya,
maka mereka tidak akan tersesat. Sahabat muslimah, apakah ada yang tahu 2 pusaka itu? Nah, 2 pusaka yang dimaksud di dalam hadis di atas yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kita sebagai umat muslim harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita agar kita berada di dalam jalan, agar kita berada di jalan yang lurus, dan mudah-mudahan dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kita terjaga dari hal-hal yang mungkin itu perbuatan maksiat yang dilarang Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kita mendapatkan pahala dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.